Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menguraikan tentang cakupan dari mata kuliah kita, yaitu media pembelajaran. Namun pada kesempatan ini kita akan fokus pada media pembelajaran visual. Seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya, bahwa media pembelajaran itu bisa berbasis audio dalam artian suara, kemudian bisa berupa media visual yang ditampakkan atau kita bisa indrai dengan mata. Mengenai hal ini, kita harus punya satu pemahaman mengenai apa sih itu media belajar visual. Oke, media belajar visual adalah semua wujud benda yang terlihat dan digunakan untuk menyampaikan suatu pesan. Ya, intinya adalah bahwa ada alat atau ada objek tertentu yang digunakan untuk mengantarkan pesan dari sumber informasi kepada penerima. Kalau misalnya di dalam kelas, maka pemberi pesan adalah guru dan penerima pesan tersebut adalah siswa. Jadi untuk proses transfer pengetahuan itu membutuhkan media atau perantara. Oke. Oleh karena itu, kita bisa memahami bahwa media pembelajaran itu sangat luas, apalagi misalnya hal itu berbasis visual. Nanti seperti halnya gambar dalam buku pelajaran, kemudian poster-poster di dinding sekolah, foto, bisa jadi juga papan panjang misalnya, iklan di televisi, atau misalnya hal-hal lain yang ditampilkan dalam proses kegiatan belajar. Yang perlu dipahami bahwa belajar melalui media visual itu tidak cukup hanya sekedar tampilan visual saja, akan tetapi yang perlu dipahami bagaimana siswa dapat mengambil pesan dari tampilan gambar yang diberikan. Belajar melalui media visual berarti nanti ada peluang siswa untuk bisa menafsirkan gambar-gambar, baik itu gambar diam maupun gambar bergerak, yang disampaikan oleh guru. Harapannya adalah dia tidak sekedar tampil begitu saja, akan tetapi ada pesan yang disampaikan, kemudian pesan itu bisa dimaknai, bisa diartikan oleh siswa sebagai sebuah konten informasi. Misalnya dalam sebuah PowerPoint, guru menampilkan slide tentang aktivitas anak ini. Ya, anak ini misalnya terlihat sedang menggenggam pohon, latarnya juga hijau, dia sambil tersenyum. Maka di sini seharusnya siswa sudah bisa memberikan arti, memaknai gambar ini, bahwa kita harus melindungi alam. Misalnya kita harus punya rasa suka terhadap alam. Nah, dengan demikian sebenarnya maka akan memberikan pesan berarti kepada peserta didik mengenai konten yang disampaikan. Jadi gitu. Untuk proses pemaknaan gambar ini tidak mudah. Sebagian anak hanya akan menganggap bahwa oh iya, itu hanya dia menggenggam sebuah pohon kecil, itu saja. Akan tetapi sulit untuk mengambil makna dari pesan-pesan yang disampaikan dalam gambar. Jadi sebisa mungkin guru itu dalam memberikan pengajaran menampilkan media gambar, pesan yang disampaikan itu spesifik, dapat dipahami oleh siswa, dapat diartikan secara mandiri. Namun demikian sebenarnya proses perkembangan kognitif anak sangat mempengaruhi proses pemaknaan media tersebut. Olehnya hal ini didasarkan pada pengalaman yang pernah mereka miliki. Kalau misalnya anak-anak yang sudah baca banyak buku, sudah berjalan berpetualang kemana-mana, itu punya pengalaman lebih banyak.
dan itu akan tersimpan dalam bentuk literasi visual. Literasi visual itu berisi pengalaman-pengalaman visual yang tersimpan dalam memori anak. Kemudian si anak ini merasa bahwa itu bagian dari ilmu pengetahuan yang ia miliki. Nah, apa saja yang mempengaruhi faktor literasi visual ini? Pertama, dipengaruhi oleh aspek kognitif. Yang perlu dipahami juga bahwa perkembangan kognitif anak itu berjalan beriringan dengan perkembangan aspek biologisnya. Fungsi-fungsi otak dan memori akan bekerja lebih sempurna ketika anak-anak sudah berusia lebih dewasa. Misalnya anak SD itu beda kemampuan kognitifnya dengan anak SMA. Karena kenapa? Kesempurnaan aspek-aspek biologis untuk mendukung kinerja memori itu sudah sempurna kalau misalnya anak-anak di usia di atas, misalnya kelas SMP atau SMA. Perkembangan usia itu secara konkret mempengaruhi tingkat kemampuan siswa dalam menafsirkan makna. Ya, jadi karena semakin dewasa seorang anak, semakin sempurna aspek-aspek pendukung memorinya untuk bekerja, untuk bisa menafsirkan media visual. Siswa yang berusia di bawah 12 tahun, misalnya Anda akan mengajar di anak usia SD, biasanya cenderung menafsirkan suatu gambar itu bagian per bagian. Jadi bagian per bagian dia belum bisa memberikan makna secara keseluruhan. Dia hanya melihat apa yang ada karena memang berpikirnya adalah tahapan konkret. Pokoknya harus nyata, bisa dilihat, dan itu memberikan makna secara langsung. Belum bisa melakukan analisa-analisa secara mendalam. Sedangkan usia anak di atas 12 tahun itu sudah bisa diajak untuk menganalisis, untuk menafsirkan hal-hal yang tak tampak secara nyata dalam gambar. Jadi perhatikan dalam memilih media visual yang ditampilkan dalam PowerPoint atau misalnya dalam media-media gambar lain, pastikan bahwa media tersebut bisa ditafsirkan secara langsung oleh siswa tanpa menggunakan atau melibatkan aspek-aspek analisis. Kalau misalnya hal itu dilakukan di anak usia SD, kalau SMP, SMA bisa ditingkatkan untuk melakukan pemaknaan-pemaknaan lain. Berikutnya, kemampuan literasi visual anak itu juga dipengaruhi oleh efek budaya, efek sosial budaya. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa literasi visual itu adalah berkaitan dengan pengalaman visual yang tersimpan dalam memorinya. Pengalaman visual yang dimaksud adalah hal-hal yang pernah dia alaminya dan masih tergambar dalam memori. Nah, tingkat hubungan budaya siswa dengan unsur-unsur visual yang ditampilkan mempengaruhi kemampuan siswa. Oke, dalam menafsirkan suatu gambar. Misalnya dikatakan di sini, siswa yang tinggal di dekat pantai akan berbeda pemahamannya tentang pandangan pantai dibanding dengan siswa yang tinggalnya jauh dari pantai atau di pegunungan. Nah, jadi pemahaman siswa terkait dengan beberapa aspek objek tertentu itu berbeda bergantung pada aspek budaya, sosial maupun lingkungan siswa itu sendiri. Misalnya ada siswa kita, satu adalah siswa dari pantai yang tinggalnya di pantai, satu siswanya tinggalnya di gunung misalnya. Hari ini kita akan belajar tentang lautan. Maka siswa yang tinggal di pantai akan punya banyak informasi, aspek-aspek visual yang dia ingat tentang pantai dan laut. Sementara siswa yang tinggal di pegunungan akan sedikit punya pengalaman. Begitu pula misalnya ketika belajarnya tentang gunung dan hutan, maka akan lebih banyak informasi yang dimiliki oleh siswa yang tinggal di gunung tadi.
karena dia punya pengalaman banyak aspek-aspek visual yang muncul dalam memorinya berkaitan dengan informasi yang sedang dipelajari. Jadi efek budaya, sosial, dan lingkungan itu mempengaruhi aspek literasi visual yang dimiliki oleh anak. Kalau misalnya orang sampaikan itu literasi visual, tapi kalau misalnya saya mengatakan bahwa itu adalah pengalaman visual. Kemudian berikutnya yang mempengaruhi aspek literasi visual tadi adalah preferensi visual. Preferensi visual itu adalah berisi tentang kecenderungan anak atau kesukaan anak pada aspek-aspek visual tampilan tertentu yang disukai. Dia lebih suka pada bentuk apa, kemudian pada warna apa. Oke. Siswa yang lebih menyukai aspek-aspek pewarnaan misalnya akan memberikan preferensi pembeda tersendiri. Misalnya, dia pernah menyaksikan gambar fotokopi hitam putih di atas buku misalnya. Kemudian berikutnya ada buku yang bergambar, maka dia akan lebih suka pada buku yang bergambar. Karena kenapa? Itu menandakan bahwa ada preferensi visual di mana dia menyukai aspek-aspek tampilan tertentu. Dia akan lebih suka misalnya pada media yang rapi daripada yang berantakan, pada bentuk yang dia sukai sesuai pengalamannya daripada yang tidak gitu. Misalnya dia suka bentuk misalnya gambar Doraemon. Ketika Doraemon itu misalnya dijadikan media pembelajaran, maka dia akan lebih suka. Nah, jadi mohon ketika mengajar di kelas bisa dilihat juga preferensi anak-anak kita itu kemana. Misalnya ada anak-anak yang suka Power Ranger atau misalnya yang suka Pokemon atau apa gitu. Jadi dijadikan sebagai media pembelajaran untuk menarik daya minat. Setidaknya kita menyesuaikan preferensi itu, kita jadikan sebagai alat bantu untuk mendesain media yang lebih optimal untuk menarik minat siswa untuk belajar. Berkaitan dengan faktor-faktor saya sebutkan di atas, misalnya ada pertama adalah perkembangan kognitif, budaya, sosial, dan lingkungan, dan preferensi visual. Perlu kita pahami juga secara bersama bahwa preferensi visual, peningkatan literasi visual itu harus diupayakan oleh guru dengan cara melatih siswa memberikan makna-makna visual terhadap apa yang ditampilkan. Jadi anak itu akan lebih cenderung merasakan aktivitas belajar itu lebih berarti ketika misalnya hal itu konkret di depan mata. Meskipun misalnya usianya sudah usia SMA dan SMP, di mana tahapan berpikirnya sudah lebih tinggi, artinya bisa dilatih pada tahapan berikutnya, akan tetapi aspek visual itu tetap mendukung. Di mana-mana sebagian besar orang tidak suka dengan hal-hal yang sifatnya abstrak dan teoritis. Mereka menginginkan aspek-aspek apa yang dipelajari itu tampil di depan mata, kemudian bisa dimaknai. Sehingga apa yang tampil depan mata itu dirasa bahwa ini adalah bagian dari kehidupannya. Jadi fungsi media visual itu untuk menampilkan kehidupan nyata, meskipun itu teoritis, akan tetapi dibawa ke hal-hal praktis dan konkret, itu lebih bagus. Berkaitan dengan media visual ini, tadi saya sudah jelaskan tentang aspek literasi visual penentunya. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan fungsi media visual. Media visual itu sebenarnya sasarannya untuk apa? Meskipun demikian sebenarnya kita sudah tahu bersama bahwa itu untuk menampilkan hal-hal konkret yang tidak bisa dijangkau dengan mata dalam kelas, kemudian guru menghadirkannya supaya bisa dipahami bahwa hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita atau mungkin hal itu ada dalam kehidupan kita. Fungsi media visual itu ada banyak. Pertama misalnya
menyediakan acuan konkret seperti saya jelaskan tadi, kemudian berikutnya ada menguraikan usaha belajar dan sebagainya. Kita coba urai satu persatu. Pertama, menyediakan acuan konkret bagi gagasan. Bahwa dalam kegiatan belajar tidak semuanya itu bisa dihadirkan dalam kelas. Dan juga sebenarnya bisa saja guru memilih tidak menghadirkannya dalam media visual. Tinggal dia ceramah saja selesai. Akan tetapi aktivitas guru, kreativitas guru dalam menemukan media pembelajaran yang lebih bagus itu membantu siswa untuk paham lebih cepat. Atau paham dengan kualitas bagus, kualitas tinggi pemahaman itu. Intinya guru ketika memilih suatu media berarti ia berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas pemahaman siswa terhadap materi yang ia jelaskan. Jadi seperti itu. Pertama adalah menyediakan acuan konkret bagi gagasan. Oke, acuan konkret ini maksudnya hal-hal yang abstrak, gagasan-gagasan yang abstrak itu kita konkretkan supaya mudah dipahami. Misalnya di sini kata-kata itu katanya adalah simbol abstrak yang tidak mirip dengan yang diwakilinya. Oke, misalnya kita ada gambar mangga, kemudian kita tulisannya MANGGA, mangga. Miripnya enggak ada kan, miripnya misalnya kata itu, urutan huruf itu dengan bentuk mangganya gitu. Jadi media visual ini bersifat ikonik, yakni memiliki kemiripan dengan objek yang diwakilinya. Kita bisa menyebutkan mangga, kemudian digambarkan, ditampilkan mangga, bentuk mangga. Oh iya, itu mangga, artinya ada representasi. Meskipun mangganya tidak hadir secara langsung, tapi gambar mangganya disajikan, artinya secara tidak langsung mangga itu hadir dalam kelas. Oleh karena itu, penggunaan media visual dapat meningkatkan ingatan siswa terhadap pesan yang disampaikan. Bentuk mangga itu gini buahnya loh. Gitu. Misalnya pengajar dapat menjelaskan tentang bangun ruang, misalnya dalam matematika. Jadi dengan menunjukkan bentuk misalnya roti tawar yang box itu gitu. Oh misalnya ini bangun ruang seperti roti, atau misalnya ada guru misalnya punya buku tebal, ini adalah misalnya balok kubus. Guru bawa bola misalnya, oh ini adalah bola gitu. Atau digambarkan bolanya, oh bola seperti ini gitu. Jadi bergantung pada kreativitas guru untuk menghadirkan hal-hal yang teoritis atau misalnya yang tidak bisa dihadirkan dalam kelas untuk bisa hadir dalam aspek visual. Misalnya belajar tentang gajah, nggak mungkin gajah dihadirkan dalam kelas, maka digambarlah gajah, ditampilkanlah video tentang gajah. Secara tidak langsung gajah hadir dalam kelas untuk divisualisasikan oleh siswa. Berikutnya adalah mengkonkretkan gagasan abstrak. Oke. Mungkin kita banyak menjumpai benda-benda yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu konsep abstrak. Misalnya, guru dapat menggunakan kelinci yang melompat di atas garis bilangan untuk menjelaskan konsep operasi bilangan positif dan negatif kalau ini di matematika. Jadi, misalnya gini, kita mau belajar hal-hal yang sifatnya apa ya, hal-hal yang abstrak yang tidak bisa dijelaskan, yang agak sedikit sulit ya dijelaskan secara pembicaraan secara langsung, maka kita mungkin bisa menggunakan media-media tertentu. Misalnya kita ingin mengajarkan kepada anak tentang misalnya deret. Jadi lompat dua. Oke, jadi itu adalah menghadirkan. Misalnya lompat itu misalnya apa? Oh, yang lompat itu misalnya katak. Lompat dua. Oh, deret ini namanya. Nah, itu ketika misalnya kasusnya di matematika. Ketika misalnya kasusnya hal-hal abstrak
dalam kegiatan belajar agama misalnya. Misalnya kita akan belajar tentang sejarah pada masa lalu. Oke, sejarah pada masa lalu. Jadi kita akan gunakan media apa nih? Kalau kita hanya berceramah bisa saja, tapi kan tidak tampil aspek visualnya. Ditampilkanlah misalnya dalam bentuk animasi atau dalam bentuk video. Jadi hal-hal abstrak di masa lalu itu bisa konkret dengan gambaran visual yang disajikan oleh guru. Kemudian berikutnya, fungsi media visual itu adalah memotivasi siswa atau peserta didik. Kenapa memotivasi? Karena gini, kegiatan belajar yang melibatkan aspek visual, apalagi misalnya ditunjang dengan aspek audio, maka akan mengaktifkan indera siswa untuk menyaksikan media pembelajaran tersebut. Ketika siswa bisa mengaktifkan aspek visualnya untuk melihat, memfokuskan matanya untuk melihat apa yang disajikan oleh guru, maka secara tidak langsung kita memfokuskan ia untuk belajar. Ketika dia fokus dalam belajar, maka kita sedang berupaya untuk menarik minatnya untuk mengikuti proses belajar itu. Secara tidak langsung, kalau misalnya kita lakukan secara konsisten, maka itu akan membangkitkan motivasi siswa untuk terus belajar. Dia akan merasa bahwa apa yang kita ajarkan sangat menarik. Oke. Kemudian berikutnya adalah mengarahkan perhatian, seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada bagian ini ya. Jadi media pembelajaran yang visual itu bisa membangkitkan fokus belajar siswa sehingga nanti siswanya berminat untuk belajar. Banyak penelitian tentang hubungan media pembelajaran dan minat belajar ya, juga perhatian dalam belajar itu menandakan semuanya hubungannya positif. Kalau misalnya penggunaan media pembelajaran yang kreatif itu pasti dapat meningkatkan motivasi belajar, juga dapat meningkatkan minat dan perhatian siswa dalam belajar. Kemudian berikutnya, media pembelajaran visual itu juga dapat mengulang informasi. Ya, media visual yang digunakan untuk mengulang informasi yang disampaikan dengan modalitas verbal misalnya, hal yang diucapkan juga misalnya dalam bentuk teks ya, untuk melayani perbedaan jenis kebutuhan dan kecepatan belajar siswa. Jadi hadirnya media belajar itu adalah untuk menyamakan. Kan selama ini misalnya ada siswa yang belajarnya itu adalah dengan model tertentu. Dia belajar dengan gaya belajar tertentu, kemudian berikutnya dia merasa bahwa hal itu sesuai dengan dirinya. Oke. Jadi fungsi media visual pembelajaran dengan fungsi mengulangi informasi adalah supaya mengakomodir kebutuhan belajar dari banyak siswa. Siswa misalnya lebih condong ke gaya belajar visual, berarti dia butuh untuk ditampilkan. Ketika guru hanya menjelaskan dalam bentuk verbal, maka sulit untuk menyesuaikan bagi mereka yang punya gaya belajar visual. Jadi gitu. Jadi untuk mengulangi, selain ditampilkan selain disajikan dalam bentuk verbal, juga disampaikan dalam bentuk visual supaya mengakomodir kebutuhan belajar dari beberapa siswa yang ada dalam kelas kita. Kemudian berikutnya adalah merangsang ingatan siswa. Jadi aspek visual itu artinya kita melibatkan pengalaman visual yang pernah dimiliki oleh siswa. Kita merangsang pengalaman belajarnya atau konten-konten yang informasi yang tersimpan dalam memorinya untuk bisa ditampilkan kembali, dipanggil kembali dalam kegiatan belajar itu. Jadi misalnya siswa sudah tahu tentang proses kerja atau misalnya proses misalnya gini, dalam spesifik kasus misalnya siswa pernah belajar tentang urutan gerakan sholat. Kemudian mungkin saja sekarang dia lupa. Sehingga ketika ditampilkan media pembelajaran disampaikan bahwa urutannya gerakannya ini sampai terakhir adalah gerakan ini,
maka siswa akan ingat kembali. Oh, ternyata begitu, saya pernah belajar ini, saya tahu sekarang. Jadi, aspek visual itu untuk merangsang siswa untuk mengingat kembali informasi yang pernah dia dapatkan. Kemudian mengurangi usaha belajar. Seperti yang saya jelaskan dalam beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa fungsi media pembelajaran itu adalah untuk mengefektifkan kegiatan belajar. Nah, usaha belajar yang dimaksud adalah kegiatan belajar yang butuh usaha besar. Kalau misalnya kalau hanya dengan berceramah, siswa itu butuh lebih fokus lagi, butuh mengulang lagi isi ceramahnya, kemudian butuh mengingat kembali. Kalau misalnya dengan aspek visual, itu siswa langsung bisa melibatkan aspek visualnya untuk memahami, sehingga dia bisa cepat paham, dia bisa cepat ingat. Kemudian secara tidak langsung hal tersebut mengurangi usaha belajar siswa. Nggak usah terlalu capek-capek ceritanya, cukup dengan menampilkan aspek visual dia sudah ingat. Oke, mungkin beberapa hal itu dulu yang bisa jelaskan. Nanti kita masuk di jenis-jenis media pembelajaran pada video berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.